Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam program Sarimi Santapan di Hari Minggu. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang telah menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Minggu pagi ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Ada beberapa ayat nanti yang saya akan bacakan, tetapi secara khusus kita akan membahas bagian-bagian ini mulai dari pasal 36 dan pasal 37 tentunya. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon supaya Tuhan menolong kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya Roh Kudus menolong kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, tetapi juga semua sahabat, semua saudara, dimanapun mereka menyaksikan tayangan ini, supaya mereka juga ada dalam pengurapan roh Tuhan yang sama. Mari Engkau berbicara kepada kami Tuhan, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, supaya di dalam firman Tuhan itu kami boleh bertumbuh, menghasilkan buah, memuliakan nama Tuhan, dan pastilah kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Saya akan membaca beberapa ayat dari bagian firman Tuhan ini. Yehezkiel pasal 37 mulai dari ayat yang pertama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan." Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya beberapa ayat dari banyak ayat yang akan kita pelajari bersama. Pada minggu pagi hari ini, kita akan membahas satu tema dengan tema yang dari firman Tuhan yang telah saya bacakan hari ini, bagaimana cara menghidupkan mayat menurut Alkitab. Ini satu tema yang kelihatannya berbau horor, kayak menakutkan, tetapi sesungguhnya ini kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara menghidupkan mayat menurut Alkitab? Kita tahu dalam budaya-budaya tertentu di Indonesia ada kebudayaan yang bisa membuat mayat-mayat itu bisa berjalan. Tapi kalau saudara perhatikan, dalam budaya-budaya itu mereka melakukannya dengan ritual-ritual tertentu, dan memang mayat itu bisa bangkit dari kubur, kemudian dia bisa berjalan. Tetapi coba saudara perhatikan, mayat-mayat yang sedang berjalan itu
menurut apa yang saya lihat dan saya amati adalah tetap mayat, namun dia bisa bergerak dan digerakkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu, tanda kutip. Nah, tetapi apakah cara seperti ini yang dikatakan oleh Alkitab, bagaimana kita dapat menghidupkan mayat? Kita akan bandingkan dalam membaca atau dalam mempelajari bagian firman Tuhan ini, sekaligus kita akan membandingkan apakah budaya-budaya tertentu menghidupkan mayat dengan acara ritual tertentu itu ya sama dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Yang pertama yang kita lihat sebelum kita bisa melihat lebih jauh lagi apa yang dikatakan Alkitab tentang bagaimana cara membangkitkan mayat, maka kita harus melihat yang pertama apa kematian yang dimaksud oleh Alkitab. Kalau kita memperhatikan ada banyak ayat, tapi saya ingin membaca beberapa ayat saja. Kematian adalah akhir dari kehidupan manusia di bumi. Ya, misalnya kalau kita memperhatikan dalam 2 Samuel 14 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Sebab kita pasti mati seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan." Orang yang telah mati tidak dapat kembali. Ya, sebagaimana dalam Ayub katakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang menghilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Itu bisa kita lihat baik dalam 2 Samuel 14 ayat 14 maupun Ayub 7 ayat 9 sampai dengan 10. Apa kata Alkitab tentang kematian? Itu kita lihat dalam beberapa bagian sangat jelas. Ya, kematian menurut Alkitab adalah kematian karena dosa. Artinya, kematian secara rohani. Itu yang pertama. Itu kita bisa melihat dalam kisah manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Tuhan katakan, pada saat engkau makan buah pohon itu, pada saat itu engkau mati. Ya, tentu kematian yang dimaksudkan dalam konteks ini bukan kematian secara fisik. Karena Adam pada waktu itu masih memiliki usia ratusan tahun, kemudian dia mati secara fisik. Maka yang dimaksudkan oleh Alkitab ketika dia bicara tentang kematian, itulah kematian karena dosa atau kematian secara rohani. Namun kemudian kematian secara rohani juga akan dialami, kemudian kematian rohani juga akan diikuti oleh kematian secara fisik. Ya, maka matilah Adam dan seterusnya. Ya, setiap patriark kita lihat di akhir hidupnya selalu dilaporkan, maka Abraham pun mati, kemudian dia dikumpulkan kepada nenek moyangnya, Yakub pun mati seperti itu. Mati secara fisik. Tetapi juga yang ketiga, ada jenis kematian menurut Alkitab, itulah kematian yang kekal. Kematian rohani yang tidak diselesaikan ketika seseorang itu masih hidup. Dia akan mengalami dampak yang luar biasa, yaitu kematian yang kekal. Itu yang bisa kita lihat dalam Alkitab. Kemudian kalau kita membaca, siapakah orang mati atau mayat yang dimaksud dalam pembacaan kita dalam pasal 37? Kalau kita memperhatikan, ternyata di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, "Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang." Memang apa yang dilihat oleh Yeskel ini adalah satu bentuk penglihatan. Ya, dia melihat tulang-tulang kering yang sesungguhnya itu menunjuk kepada bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel oleh karena mereka memberontak dan berdosa kepada Tuhan.
Jadi pembuangan itu menggambarkan satu lembah atau satu tempat pembuangan yang berisi mayat-mayat yang sedang berjalan. Artinya orang-orang atau umat Tuhan yang sedang terpisah, yang terputus hubungannya dengan Sang Pencipta. Itulah kematian secara rohani. Nah, tetapi juga tentu itu tidak hanya bicara tentang umat Allah. Kalau kita membaca juga Efesus pasal 2 ayat 1, dikatakan bahwa dahulu juga kita telah mati. Berarti itu bicara kepada setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena itu, kalau kita kembali kepada judul tadi, bagaimana cara menghidupkan mayat, maka kita harus memahami sesungguhnya tema ini sedang berbicara kepada setiap orang yang mengalami kematian secara rohani. Yang pertama, saya katakan sekali lagi, mayat yang dimaksud atau orang mati yang dimaksud betul-betul pertama-tama memang itu ditujukan kepada umat Tuhan yang berdosa, kemudian yang dibuang Tuhan ke Babel, dan mereka katakan, kamilah sesungguhnya tulang-tulang itu, dan tulang itu sudah menjadi kering dan hidup tanpa pengharapan. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa mereka mati? Ya, coba kita kembali ke bagian sebelumnya pasal 36. Kita buka Yeskel 36 ayat 20 sampai 21. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Mengapa mereka mati dan digambarkan seperti tulang-tulang yang berserakan? Meskipun secara fisik mereka masih hidup, tapi Alkitab menggambarkan mereka mati seperti mayat-mayat yang berjalan. Jawabnya, karena mereka telah melakukan dosa dan menyakiti hati Tuhan. Itu hanyalah satu ayat. Kalau kita lihat juga dalam Perjanjian Baru, berita yang sama jelas. Mengapa manusia mati meskipun mereka secara jasmani masih hidup? Dikatakan dalam pembacaan Efesus pasal yang kedua ayat 1, dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi sangat jelas, mengapa mereka mati dan perlu dihidupkan? Karena mereka telah berdosa kepada Tuhan. Dan tentu kalau kita melihat bagian firman Tuhan atau sejarah bagaimana manusia itu pertama sekali mati secara rohani. Itu terjadi dalam peristiwa Taman Eden, di mana manusia yang pertama dengan penuh kesadaran melakukan pelanggaran dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan Tuhan katakan pada saat itulah engkau mati. Dan mereka melakukan itu. Dan saudara perhatikan, kemudian kalau kita melihat, ya, penyebaran dosa itu terus terjadi. Mulai dari satu orang ke orang berikutnya, keturunannya, sampai seluruh umat manusia. Satu Adam yang berdosa, maka seluruh umat manusia mengalami akibat dosa dan mereka juga berada dalam kematian yang sama. Mengapa mereka mati? Jawabnya, karena mereka berdosa. Kita memperhatikan dalam bagian firman Tuhan ini. Kemudian, kalau kita memperhatikan apa yang menjadi akibat dari dosa manusia itu, sangat jelas. Mereka menderita dan kehilangan pengharapan. Sebagaimana saya baca tadi,
dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 11, kami telah kehilangan pengharapan. Kami tidak lagi memiliki pengharapan. Kalau kita misalnya baca dalam Lukas pasal yang ke-16, coba kita buka Lukas pasal ke-16, ayat yang ke-23 sampai 24. Di sana sangat jelas kita tahu cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat yang ke-23 sampai 24. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api itu. Ini satu gambaran kematian yang kekal yang tidak diselesaikan ketika seseorang masih hidup secara jasmani. Orang yang kaya raya itu menikmati segala yang baik, segala yang indah, tapi dia tidak mempersiapkan diri. Ya, dia mengalami kematian secara rohani pada masa hidupnya. Dan pada akhirnya ketika dia mati secara jasmani, dia pun mengalami kematian secara kekal. Kondisi orang yang mati, khususnya yang mati tanpa Kristus, mereka akan mengalami berbagai penderitaan. Di dalam kitab Roma dikatakan bahwa kesengsaraan dan penderitaan akan dialami mereka yang melakukan dosa. Kita perhatikan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini kondisi yang terjadi. Karena itu bagaimana cara menghidupkan mayat menurut Alkitab? Ini yang kita pelajari kemudian. Bagaimana menghidupkan mayat? Sekali lagi, mayat yang dimaksud bukanlah mayat dalam pengertian literal. Ya. Bukanlah kematian secara fisik, tetapi kematian secara rohani. Di mana mereka yang dipilih oleh Tuhan, yang telah percaya kepada Tuhan tetapi kemudian melakukan dosa dan kejahatan, pemberontakan, kekejian, penyembahan berhala, dan itu menyakiti hati Tuhan. Pada akhirnya Tuhan membuang mereka. Itu yang bisa kita lihat. Kematian secara rohani memisahkan kita, memisahkan seseorang dari Tuhan. Hilangnya persekutuan. Ini kematian secara rohani. Sekarang kita perhatikan bagaimana menghidupkan mayat itu. Kita lihat Yehezkiel pasal 37, kita kembali kepada pembacaan kita. Paling tidak dalam pembacaan ini sangat jelas sekali. Ada dua hal yang membuat seseorang dapat dihidupkan kembali, yaitu melalui pekerjaan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kuasa Roh Kudus. Itu yang kedua. Kalau kita memperhatikan misalnya dalam Yehezkiel pasal 37 ayat yang kelima, saya membacakannya untuk kita. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Kita ingat peristiwa kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika manusia itu diciptakan, kemudian Tuhan menghembuskan napasnya melalui hidung manusia itu, dan dikatakan manusia itu menjadi makhluk hidup. Ketika manusia itu juga mengalami kematian oleh karena dosa, maka firman Tuhan katakan, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ini yang bisa kita lihat. Ayat yang ke-14 dari pasal 37 kitab Yehezkiel. Di sana juga dijelaskan, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku
Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Kita perhatikan. Jadi sangat jelas sekali ya bahwa mayat-mayat, atau boleh saya katakan mayat-mayat hidup, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, mereka sesungguhnya dikatakan firman Tuhan, mereka telah mati, mereka telah terpisah dari Tuhan. Dan mari kita belajar, jangan sampai terjadi sebagaimana yang terjadi dalam Lukas pasal yang ke-16 tadi. Ya, apa yang terjadi dalam pembacaan itu. Ya, kita perhatikan sehingga ada kesempatan. Ya, coba kita bandingkan apa yang dikatakan Yohanes pasal yang ke-7. Berita firman Tuhan dari perjanjian lama juga perjanjian baru sangat jelas. Dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 37. Di sana dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini jelas sekali. Jadi kematian secara rohani hanya dapat dihidupkan kembali ketika seseorang menaruh percaya kepada Yesus. Karena dalam Roma pasal 8 katakan, pada saat kamu percaya, ya Bapa mengutus rohnya ke dalam hati kamu, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Tanda kepemilikan. Ya, kita lihat di dalam hati kita ada roh Tuhan yang Tuhan taruh. Pada saat itulah kita mengalami kehidupan kembali. Pertanyaannya untuk kita, apakah dengan mendengar firman Tuhan ini, atau melalui banyak hal Tuhan sedang berbicara kepada kita? Ya, sesungguhnya firman Tuhan katakan kita perlu dihidupkan. Kita digambarkan seperti mayat-mayat, tulang-tulang yang berserakan. Ya. Dan kita bersyukur kalau hari ini masih Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Tapi kalau ternyata melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita berpikir atau kita merasa kita belum percaya kepada Yesus, atau ada dosa dan pelanggaran yang memisahkan kita dari Tuhan, kita juga masuk dalam kategori mayat yang sedang berjalan. Nah, hari ada firman Tuhan. Ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita percaya, kita terbuka dan kita percaya kepada Yesus, dan kita mengakui segala dosa dan perbuatan kita itu, maka firman Tuhan katakan Dia akan mengampuni kita. Dan kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, mari kita buka 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Ya, dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi bukan direnovasi, tetapi betul-betul diciptakan baru. Kita yang telah berdosa diampuni, dan kita betul-betul menjadi ciptaan baru. Kita kemudian dihidupkan. Ini kita perhatikan. Dan apa hasil dari pembaharuan? Mayat yang bergelimangan itu, tulang-tulang yang berserakan itu, setelah mereka mendengar firman Tuhan dan percaya, dan kemudian Tuhan mengutus rohnya menghidupkan mereka, manusia yang baru itu memiliki hati yang baru. Mari kita baca ayat terakhir dari renungan kita pada hari ini, dari pasal 36 kitab Yehezkiel, pasal 36
Kitab Yeskel ayat yang ke-26 sampai 27. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Dengan demikian saudara, maka jelas bagi kita hari ini. Saya ingin mengulangi kepada kita bahwa sesungguhnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, setiap orang yang berdosa dan tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka adalah tulang-tulang yang berserakan. Mereka adalah mayat-mayat yang sedang berjalan. Tetapi bersyukurlah hari ini, kalau dalam kitab Yeskel pasal 37, Tuhan memakai Nabi Yeskel untuk menubuatkan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kondisi satu bangsa yang ada dalam pembuangan, yang sedang mengalami kematian secara rohani. Dan mereka siap dibaharui hati dan hidupnya, dan mereka kembali hidup. Dan tahukah saudara, ketika mereka hidup, memang mereka akan masih mengalami satu kematian. Itulah kematian secara fisik. Namun melalui kematian secara fisik itu, mereka akan menemukan apa yang dimaksud dengan kehidupan yang kekal. Dan hari ini pun firman Tuhan ini kepada kita, kepada saya, kepada saudara, kepada semua sahabat dimanapun menyaksikan tayangan ini. Jangan melewatkan kebenaran atau berkat firman Tuhan pada hari Minggu ini kepada kita semua. Apakah kita sungguh-sungguh hari ini mau datang? Apakah kita dapat memastikan bahwa hari ini betul-betul kita, siapapun kita yang menyaksikan tayangan ini, adalah anak-anak Tuhan yang telah dihidupkan oleh Roh-Nya. Karena kita percaya dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi semua saudara sahabat dimanapun menyaksikan tayangan ini. Selamat hari Minggu. Salam.